Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Farid Sopian, bersama saya juga jurnalis Banjarmasin Post, dan perlu kita ingatkan kembali bahwa tayangan ini live di Facebook di Post Online, di Instagram Banjarmasin Post, dan di YouTube Banjarmasin Post News Video. Oke Pak Farid, ini memasuki sesi 3 nih Pak Farid. Mungkin di di sesi 3 ini Pak, mungkin di daerah-daerah nih kan, kalau kita baca itu Iya, kan di Papua, iya, Gorontalo, kemudian di beberapa daerah lain, ini kan mempunyai visi dan misi yang sama, dan memang kesimpulannya kan dari KPI iya. ini memang punya semangat untuk memperjuangkan ini. Pak, ini kalau ya, ininya kan dampaknya sendiri nanti Pak, setelah ini misalnya bisa direvisi, kemudian undang-undang yang baru sendiri Pak, kita sudah ada rancangan nggak Pak kita Sudah sebenarnya? ada, draftnya sudah ada. Sudah ada Di rancangan Komisi ya 1 Pak ya? sudah ada, tinggal nanti diperbaiki apa sesuai dengan konten per tahun kan, apa yang harus Tahun diperbaiki konten itu. Nanti kan ada mereka melakukan hearing apa ya dengar dengan pendapat dengan kita, pendapat nanti dengan para ahli, dengan para para ahli, dari KPI, DPD kan semua undang-undang itu kan semua stakeholder kan, dengan lembaga penyiaran, dengan lembaga dengan asosiasi penyiaran. penyiaran. Sehingga masukan-masukan nanti sehingga undang-undang yang di penyiaran yang di ke depan itu sudah update, tidak hanya 5 tahun, mungkin 10 tahun sudah Ya, tidak sudah lagi. bisa bertahan Ya, kan. Maksudnya jangka panjang ini ya. bukan 5 tahun lagi Tapi sudah diganti memuat lagi. konten-konten yang memang ya sedang anak muda apa itu sudah yang kekinian sudah masuk di sana semua Sudah saya masuk kira. semua gitu lah. Nantinya 5 tahun ke depan pun sudah mulai dipikirkan ini Ya, kan Pak. Jadi 10 tahun ke depan, mungkin dari 2024, mungkin 2034 masih bisa berlaku lah. Istilahnya apa yang akan disiapkan di tahun 2024 ini sendiri Pak. ya, Pak, kalau untuk di perjuangan ini kan nggak mudah nih Pak. ya. Kan panjang ini, kan dimulai dari tahun 2022, 2002. 2002, kemudian kan dikasih 3 tahun, kemudian masih zaman itu kan masih belum zaman Canggih secanggih sekarang, ini kan ramai Pak. sekarang kan. Ramai ini sekarang, dan sekarang sudah di 2024, dan ini sudah beberapa kali mencoba ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau perjuangan ini sendiri di kalau dibandingkan Pak, Komisi Penyiaran Indonesia ini sendiri Pak, Iya. dibandingkan di negara lain Pak, kita bicara dengan negara lain, sebenarnya bagaimana sih Pak, di Indonesia dengan di negara-negara lain penyiaran? Mereka Iya. juga mempunyai komisi penyiaran nggak Pak istilahnya? Mereka juga ada, tapi karena mereka sifatnya lebih bebas, tapi mereka ada tata krama, apa, model kayak kode etiknya mereka ada. Jadi kalau memang mereka melanggar ketentuan undang-undang, itu memang strike mereka memang. Jadi kalau kita kan masih ada pembinaan, karena Ya, sebagai ya, penyiar itu ya, kalau ya. kita tutup take down kan akhirnya habis ke mereka itu. Iya. Jadi mungkin kita bertahu, oh ini mau salah di mana, ada peringatan 1, 2, 3 Ya, baru. ya, ya. Kalau masih juga kita bakal lakukan pembinaan yang Kalau lebih untuk serius. posisi badan atau sisi hukum mereka sendiri bagaimana kalau di luar negeri? Tahu Fian Pak nih Pak? Ya kalau mereka luar negeri kan mereka ya saya kira ada apa namanya kebebasan dan menyampaikan pendapat beda sama kita kan, kita punya norma Punya hukum, punya norma norma agama beda. Jadi konten-konten itu mereka bebas menyiarkan. Kalau kita kan ada waktunya. Ada waktunya, Engge. Seperti konten yang untuk rokok, untuk yang dewasa Ya, pada ya, jam-jam ya, ya. 10 atas. Ya. Kalau mereka tidak kan. Oh. Jadi itu bedanya sama kita gitu. Memang ada beda Ya. malah. Tapi yang bisa dipetik dari di luar negeri sendiri yang bisa mungkin diterapkan di Indonesia apa nih Pak? Mungkin Jadi setahu Fian. mereka berita sebelum keluar itu melalui apa namanya Oh. ya mungkin ada dewan redaksi yang memang ini cocok layak untuk ditayangkan. Oh, jadi bukan tayang dulu baru diawasi Ya, lah. jadi jadi dari mereka. Jadi ada mereka ya P3PS tadi mereka. Ini tayang cocok nih. Untuk rating di mana apa yang cocok. Jadi kayaknya mereka membuat rating tidak hanya lihat pasar tapi bagaimana membuat rating baru masyarakat tuh supaya bisa melihat oh ini ada konten baru nih. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak? Biasanya Pak lebih Nah, mereka lihat pasar kan. Jadi lihat pasar dulu yang disenangi masyarakat apa itu. ya, jualannya seperti itu Pak ya. Baru dikasih ke Ya. KPI juga nih bagaimana kami ini. Ya nanti kita lewati oh ini bagus nih, ini terusin nih. Yang sering itu Pak, yang dikhawatirkan Pak, ini kan yang biasa sering terjadi itu Pak. Kalau tayangan itu tayangan tapping Pak, mungkin kan lebih mudah. Tapi kalau tayangan live seperti kita yang kita lakukan ini Pak. Nah ini dalam pengawasan ini bagaimana nih Pak kita Pak? Istilahnya lebih. Ya jadi ada nanti dari dewan redaksi kan menyatakan oh ini karena live. Tapi kan ada rambu-rambu yang dikatakan ini tadi mungkin ada permohonan maaf, ini kesalahan, ada apa. Jadi ada mungkin
tahapan-tahapan tidak kesengajaan dan menyampaikan mungkin masalah sara, bicara masalah Masalah sara, sara, ya, atau betul. menyinggung siapa, atau intimidasi atau gimana itu memang kadang tidak bisa lepas kan, karena orang Ya. kadang ada muncul Secara spontan ya. Tapi itu harus ada ralat atau dari yang redaksi Iya. dari lembaga penyiaran tersebut atau dari yang bersangkutan juga gitu. Betul. Menyatakan permohonan maaf. Pak, itu kalau misalnya kan biasanya kan sering terjadi kayak komedi lah kawan. Kan Iya. komedi itu kan kadang-kadang nggak terlalu terkonsep, maksudnya apa, nggak seperti siaran yang Iya. langsung apa diperiksa dulu. Ini kan bisa hanya apa, garis besar mereka kan. Iya. Nah, ini setelah itu tayang itu muncul, misalnya kita anggaplah lokal juga Pak. Misalnya orang Banjar, Bepandiran bahasa Banjar nih Pak kan. Lalu keluar langsung. Nah, ini tahapan sendiri kalau mereka melakukan kesalahan, itu tahapan mereka ke KPID atau tanggung jawab mereka ke KPID atau KPID yang menindak ini apa nih Pak? Kita biasanya tahapan-tahapannya Pak. Jadi kan biasanya dari sini kan ada pengawas kayak Iya. dari depan ada pengawas. Sudah bicara itu ada yang kasih tahu, ada tanda umpamanya atau gimana sehingga Iya. kan yang ada apa waktu acara break itu, nah itu bisa di ini kan. Bisa diberitahu apa kesalahan tersebut. Kalau sanksi sendiri bagaimana kita Pak? Sanksi kita tegur, tegurannya kan pasti pembinaan, jangan diulangi Pembinaan lagi. Nanti waktu kedua, tiga masih gitu juga berarti ini ada kesengajaan nih, ada apa gitu kan. Pak, kalau biasa kalau yang dalam tanda kutip kalau teguran yang paling kejam gitu Pak, mungkin ya, atau yang paling berat itu mungkin di nasional itu implikasinya itu kemana itu Pak biasanya? Biasanya penghentian siaran kan Penghentian untuk siaran konten. malah. Siaran bukan semuanya tapi Oh, untuk konten itu acara sendiri. stop dulu, di take down gitu Iya, kan. iya, iya. Acara ini mungkin dihapus dulu. Seperti karena kayak di ini. banyak jadi yang ada di lembaga penyiaran yang publik kan ada kan. Tiba-tiba hilang, Nggih. muncul lagi bentuk yang lain. Dan bentuk ya yang kan? lain. Karena itu memang tayangan itu tidak boleh lagi diputar. Iya, Nah, itu sehingga kalau makanya harus diperbaiki konten-kontennya, jangan lagi terulang kembali kita gitu kan. Kalau di lembaga penyiarannya ditutup, habis kan itu berapa itu kan. iya betul juga malah Harus langsung dilakukan itu. langsung di ini kan berapa orang misalnya mungkin Iya. bekerja di sana juga dan gitu. Kesalahan itu kan ya harus dilihat anunya dulu apa topiknya ini cuma programnya aja, berarti programnya harus Iya, diganti, nggih. gitu. Dilihat lagi palah dinyalakan. Atau orangnya, Siap, siap, penyiarnya. Ini nggak jadi pakai penyiar itu udah nggak cocok lagi tuh karena udah ini tuh ini. siap. Betul, betul. Saya kira banyak solusi alternatifnya banyak situ. Dan mereka diberi waktu kan, kita berikan teguran, nanti ada waktu sanggah. Ya, Dari itu kan ada mereka sanggah yang itu kan. tidak langsung disalahkan tapi ditanya Ya, dulu nanti ketemu bisa lagi kenapa ini. Oh, ini kesalahan ini Pak dicari ini. salahnya. Nggih. Ada Oke, permohonan maaf dari lembaga penyiaran lagi. Oh, jadi kan itu kan. betul Pak. Makanya ini siaran ini tugasnya juga lumayan nih Pak. Iya. Karena kalau sudah salah biasanya wah rame nih kan. Opini masyarakat kan dianggap benar kan gitu. Ngomong itu dianggap benar. Kalau benar biasanya nggak terlalu ini Pak. Kalau sudah salah ini jadi, Iya. jadi Dibenarkan. dibenarkan. Pak, ini kalau sudah hampir menjelang di penghujung acara juga Pak. Mungkin ada hal yang mungkin Pak Farid sendiri mau closing statement Pak, atau harapan pian, dan kebetulan pas kali ini kan besok mau juga ada rencana sidang ya Pak. Ya, judicial review ya. Review-nya Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin minta harapan doa daripada para masyarakat, pemirsa. Mudah-mudahan besok judicial review di MK tahap pertama bisa diterima berkas tersebut dan sidang-sidang selanjutnya menghasilkan apa yang kita harapkan bisa dirubah jadi 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian mengucapkan terima kasih pada BIPOS, pada BITOK telah diundang sehingga itu juga bisa memberikan edukasi kepada lembaga penyiaran kepada masyarakat tayangan-tayangan apa yang bisa ditonton atau bisa disampaikan untuk kepada lembaga penyiaran. Ini loh yang disenengin oleh kita, saya kira, untuk ke depan saya kira. Sehingga mungkin BIPOS dengan grupnya bisa membuat tayangan-tayangan yang nanti bisa menjadi disenangi oleh masyarakat saya kira. Oke pemirsa, ya kita ucapkan juga Pak Farid terima kasih atas Ya, undangannya, dan mudah-mudahan kedatangan Pak Farid kali ini bukan yang terakhir ya Pak, tapi mungkin kami bisa minta lagi mungkin nanti mungkin konten lain ya. dalam konten lain mungkin berhubungan dengan KPI atau dari yang ini perkembangan selanjutnya lagi dari gugatan ini. Iya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru dan mungkin kita bisa ketemu lagi di ruang redaksi Banjarmasin Post, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.